Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang meski telah menggelar perundingan maraton hingga Minggu 12 April. Disebut masalah Selat Hormuz dan juga program nuklir Iran menjadi poin utama yang masih menjadi perbedaan kedua negara. Nah, sejauh mana kemudian implikasinya? Jika ternyata tidak ada kesepakatan dalam perundingan tersebut, kami sudah bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Teguh Santosa. Pak Teguh, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Jenny. Malam, Pak Teguh. Jadi implikasi terburuknya apa yang akan terjadi, Pak, dengan gagalnya perundingan ini? Ya, kalau kita bicara tentang implikasi terburuk yang ada di benak kita sekarang ini, ya tentu perang akan kembali terjadi ya. Perang dalam arti saling tukar-menukar balistik, begitu ya. Kemudian juga akan merembet kepada persoalan ekonomi karena akhirnya Iran akan menjadikan Selat Hormuz yang seharusnya menjadi laut internasional menjadi di bawah kontrol Iran ya, karena mereka melihat bahwa selat ini digunakan untuk aliran energi negara-negara yang menjadi ya katakanlah pendukung dari Amerika Serikat gitu ya. Itu kalau kita bicara tentang gambaran terburuk itu. Nah, tetapi apakah ini akan seburuk itu, kan ini yang mesti kita antisipasi juga ya. Kita mesti mengikuti merunut lagi sebetulnya apa yang menjadi tuntutan Iran ya, baik untuk isu senjata nuklir maupun Selat Hormuz. Nah, saya akan awali dengan senjata nuklir dulu. Ya, jadi saya kira di Iran itu kan sebetulnya doktrinnya fatwa dari Ayatollah Ali Khamenei yang sudah tewas itu adalah larangan untuk mengembangkan senjata nuklir, karena senjata nuklir ini dinilai bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam. Nah, perang dalam Islam ini kan dia diskriminatif. Yang boleh menjadi target perang itu adalah kombatan ya. Selain bahwa perang itu adalah aksi untuk merespon agresivitas pertama gitu ya. Yang dijadikan sasaran adalah kombatan. Yang tidak terlibat dalam kombatan tidak boleh dijadikan sasaran dalam perang dalam Islam, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, kan begitu. Sementara senjata nuklir ini kan dia tidak diskriminatif. Begitu dia meledak, siapa saja kan akan jadi korban. Nah, itulah yang selama ini menjadi doktrin di Iran, sehingga mereka mengembangkan tenaga nuklir bukan untuk persenjataan, melainkan untuk tujuan damai, energi terutama, dan juga medis gitu. Nah, tetapi melihat bahwa mereka dalam 2 tahun terakhir ini menjadi sasaran tembak gitu ya, dianggap bisa dibully, maka mereka kemudian tiba pada pikiran, ya sudah, kita memerlukan deterrence ya, atau faktor pencegah, sehingga kedamaian kita ini tidak akan diganggu gugat, karena orang akan berpikir ulang gitu ya, karena kita punya kemampuan retaliasi begitu. Nah, ini juga didukung oleh inkonsistensi yang dimiliki oleh negara-negara Barat, Amerika Serikat dan sekutunya Eropa gitu ya. Karena kalau kita merujuk pada NPT ini kan, atau Non-Proliferation Treaty, perjanjian yang tidak boleh memperkaya uranium untuk senjata nuklir ini, ada 3 pilar. Pilar pertama itu adalah pelucutan. Nah, pelucutan senjata negara-negara yang sebelum NPT ditantangani tahun 68 memiliki senjata nuklir, mereka harus melucuti senjata nuklirnya. Ini berlaku untuk mereka semua. Kemudian yang kedua adalah proliferasi tadi. Tidak boleh dilakukan proliferasi itu mengarah kepada persenjataan nuklir ya. Tapi yang ketiga ada pilar ketiga, yaitu penggunaan damai. Nah, ini boleh buat medik, boleh buat energi dan seterusnya. Dan ini baik negara melakukan ini, negara Eropa melakukan ini. Nah, yang jadi persoalan sekarang tadi pilar kedua dan pilar ketiga ya. Kita lihat bagaimana negara-negara yang dikenal sebagai negara senjata nuklir ini awalnya 5 gitu ya. Tapi mereka juga tetap mengembangkan, menambah hulu ledak, dan kemudian mentransfer kemampuan itu kepada negara-negara sekutunya. Sehingga kita lihat misalnya Israel, walaupun dia tidak menantangani NPT, dan kemudian dia merasa boleh untuk memiliki senjata nuklir dan menjadi ancaman ya. Kemudian kita juga lihat misalnya India dan Pakistan juga tidak menantangani NPT, dan mereka juga mengembangkan senjata nuklir sendiri. Akhirnya ini kan merambat ke Korea Utara bikin, kan begitu. Jadi sekarang ada 9 negara lah yang mereka memiliki senjata nuklir. Mestinya hanya 5 negara yang diakui sebagai negara nuklir, senjata nuklir ya, bukan nuklir untuk tujuan damai gitu ya. Nah, Iran kan melihat fenomena ini. Oh, lu nggak akan serang gua kalau gua punya kapasitas yang kira-kira sebanding dengan kapasitasmu dalam hal penghancuran massal. Maka ya sudah,
dia tidak mau melepaskan itu, walaupun tadi ada doktrin ya. Tapi yang saya dengar juga sebetulnya keinginan dari Iran ini bukan mereka mau bikin hulu ledak nuklir sekarang, bukan. Tetapi mereka mau mencapai titik terdekat dengan pengembangan senjata nuklir sehingga manakala mereka membutuhkan senjata nuklir untuk retaliasi, mereka bisa melakukannya dengan segera begitu. Nah, Ya, ini yang terkait dengan nuklir. Kemudian dengan Hormuz. Ini kan Donald Trump, Amerika Serikat, Israel ini kan membalik-balikan cerita bahwa seolah-olah Iran ini menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz itu tadinya tidak ditutup, ya ya, kan? Itu karena itu adalah laut internasional. Tidak boleh ada negara yang apa namanya bisa katakanlah memonopoli perlintasan kapal baik manusia maupun barang di situ gitu ya. Nah, tetapi karena Iran diserang lebih dahulu dan kemudian dia merasa memiliki hak yang dijamin oleh pasal 51 Piagam PBB untuk melakukan retaliasi, maka Iran akhirnya juga melakukan serangan terhadap negara manapun. Sebetulnya bukan negara manapun ya, tetapi fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar dia, yang fasilitas itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran ya, ya, termasuk pangkalan militer Amerika Serikat, termasuk juga misalnya tadi energi, minyak dari negara-negara yang dinilai oleh Iran bersahabat atau bahkan mendukung ya. Makanya yang dilakukan oleh Iran itu bukanlah menutup tetapi mengetatkan protokol bagi kepentingan keamanan mereka selama ini. Nah, ya, dua hal ini yang dituntut Iran supaya Amerika Serikat itu mau tadi ya pertama menjamin tidak akan ada lagi aksi serupa di masa depan, kan itu yang paling penting buat dia. ya, Ya kalau soal reparasi oke lah, ya kan Amerika Serikat pasti bisa menghitung lah itu berapa kerusakan, berapa kewajiban gitu. Nah yang penting tadi itu supaya dia tidak dijadikan sasaran lagi besok-besok, dia kan harus punya faktor deterrence yang kuat. Nah itu yang dia mintakan sebetulnya. Dan ini Mas Zaini, ini gini ya, jadi NPT ini kan perjanjian ini setiap 5 tahun itu direview. ya, Setiap 5 tahun direview. Dan kebetulan review terdekat itu akan terjadi kalau tidak bulan Mei ya bulan Juni nanti ini. Nah, mereka akan mereview itu. Apa yang mereka review itu nanti ya soal, dan saya kira nanti akan banyak negara yang selama ini menandatangani NPT, mereka juga akan minta seperti yang dilakukan oleh Iran dan Korea Utara gitu ya. Oke lah, kalau Korea Utara sudah menarik diri dari NPT, tapi oleh Iran gitu. Bukan bukan oleh Irannya sebetulnya, tetapi mereka menyadari bahwa kepemilikan kapasitas atau kemampuan mengembangkan nuklir menjadi persenjataan itu ternyata jadi faktor deterrence yang efektif gitu ya. ya, Nah ini semua terjadi karena tadi saya katakan ada inkonsistensi di negara-negara Barat, Amerika Serikat ya, Rusia itu pemilik terbanyak, kemudian Amerika Serikat, ada Perancis ya, kemudian ada China juga punya begitu ya, India, Pakistan dan Israel katanya sekitar 90 dan Korea Utara katanya sudah sekitar 50 begitu. Karena dianggap sebagai deterrence, kalau begitu nanti kita ini akan didorong untuk keperlombaan senjata nuklir gitu. Karena ya. orang melihat wah ini yang disebut sebagai apa? Dilema security ya, dilema security. Begitu. Pak Teguh, sebenarnya Amerika Serikat ini niat atau tidak untuk berunding? Karena kalau dari yang saya baca ya, pendapat-pendapat dari para pakar termasuk pakar internasional mengatakan bahwa kelihatannya soal dua hal ini ya, Selat Hormuz dan juga nuklir ini adalah hal yang memang sengaja dicari oleh Amerika Serikat agar perundingan tidak tercapai, kesepakatannya begitu. Itu bagaimana kalau menurut Pak Teguh? Saya kira ini pintu yang dipilih Donald Trump untuk keluar dari dilema yang dia ciptakan sendiri. Jadi Ya, kalau saya melihat ini apa namanya itu ya, momentum ya, momentum Donald Trump untuk menghentikan perang itu. Jadi itu adalah pada tanggal 15 April kemarin, ya, ketika mereka berusaha untuk menyelamatkan perwira senjata F-15 yang jatuh di Isfahan. Mereka mengerahkan pesawat-pesawat terbang dengan jumlah cukup besar. Kok kita baca keterangan mereka nih ya, ya, 155 pesawat hanya untuk menyelamatkan kolonel. Kalau kata Trump, pangkatnya kolonel itu, ya, perwira senjata itu F-15. Nah, beberapa dari pesawat mereka ini terbang rendah, bahkan ada yang mendarat. Nah, tetapi begitu upaya pencarian ini ya kita nggak tahu jelas ya, kalau Iran bilang tidak ditemukan, kalau Amerika Serikat bilang ditemukan tapi kita nggak lihat ya, mana ya yang ditemukan itu ya. Jadi dugaan kita sih adalah tidak ditemukan sehingga ini operasi gagal sebetulnya. Nah ketika mereka hendak meninggalkan area, ini pesawat-pesawat besar ini MC-130J ini nggak bisa terbang dua, mungkin sudah kena drone ya kan. Nah untuk meninggalkannya apa untuk menghilangkan apa namanya ya
Iran supaya Iran tidak bisa menguasai pesawat teknologi ini, dan ini kan informasi strategis. Dihancurkan itu dua pesawat itu. Kemudian juga dihancurkan 2 helikopter Little Bird segala macam. Jadi saya kira itu adalah momentum yang disadari benar oleh Donald Trump bahwa dia tidak bisa melakukan upaya-upaya upaya-upaya konvensional untuk menaklukkan pemerintahan di Iran, ya, konvensional melalui operasi opini, ya, mendorong demonstrasi, kemudian juga upaya konvensional perang militer seperti yang dia bayangkan, nggak bisa. Nah, kalau dia memang mau merebut Iran, ya seperti yang dia sempat omongkan itu, dia hancurkan semua peradabannya. Tetapi kan apa Donald Trump berani melakukan itu, misalnya menjatuhkan katakanlah senjata pemusnah massal di beberapa titik di Iran, sehingga akhirnya ya seperti yang dia sebutkan itu gitu ya. Nah, ini kan tantangan yang buat kita sih ya jangan sampai seperti itu gitu. Nah, makanya saya pikir sebetulnya timeline bagi Amerika Serikat dan juga bagi Israel terhadap perang ini adalah proses politik di masing-masing negara, ya. Sekarang Donald Trump saya kira dia lebih pusing menghadapi pernyataan pers istrinya Meliana, ya kan, tentang Jeffrey Epstein daripada soal Iran ini kok saya pikir. Bagaimana ibu negara bisa ngomong bahwa dia tidak bersalah dalam kasus Epstein, tetapi dalam pernyataan itu dia sama sekali nggak bicara tentang apakah suaminya bersalah atau tidak. Menurut saya itu lebih memusingkan kepala Donald Trump sekarang, sehingga pernyataan dia barusan saja setelah jadi fans meninggalkan Islamabad, dia bilang, gue nggak peduli apa yang terjadi, apakah kita dapat atau tidak dapat, yang penting kita sudah memenangkan pertempuran gitu. Karena Donald Trump ini ingin angkat kaki dari perang yang dia ciptakan ini. Ya, sebentar kita break dengan info singkat yang diputus ya, Pak Teguh ya, sebentar saja ya. Kilas Berita. Pemerintah Indonesia dan Australia memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman terorisme berbasis digital. Kerjasama ini difokuskan pada radikalisasi daring dan pendanaan terorisme yang kian kompleks. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Bambang Surono menyampaikan komitmen bersama dalam menghadapi ancaman tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Pak Teguh, ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Malam Pak Agung. Malam. Ini ya. Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Pak Agung. Iya, ini perang Amerika Iran berseri-seri ya, seperti nonton film ya kita ini ya, film Hollywood. Iya. Kita ketahui bahwa asal mulanya kan dari Israel yang terus menyerang Palestina. Di sisi lain, Iran juga membantu perjuangan Palestina. Bahkan negara lain juga, seperti negara kita. Akan tetapi, sponsornya Israel, Amerika, Trump, ini menyerang Iran dengan alasan ada nuklir. Katanya seperti itu. Membuat nuklir, bom nuklir atau rudal nuklir, yang sepertinya memang tidak terbukti seperti itu. Lalu tiba-tiba ada perundingan. Perundingan ini juga sifatnya rapuh. Karena kalau Israel menyerang Palestina atau Lebanon atau Iran, ya kemungkinan Iran tidak akan terima. Sehingga perundingan ini sifatnya rapuh. Di satu sisi, Trump di dalam negeri sedang mengalami banyak sekali protes dari warganya. Lalu dari Kongres, kalau ingin memakai anggaran, sekarang sudah sangat ketat, sangat sulit sekali untuk keluar karena diawasi Kongres. Di sisi lain, dari pihak Demokrat di sana terus saja kritik, bergabung dengan rakyat protes demo. Kamala Harris contohnya, Chris Murphy itu kan dari Demokrat Senat ya. Dan itu masalah problem tersendiri bagi Trump. Dia kurang populer dengan kata lain di Amerika Serikat. Padahal mau ada pemilu selah kalau tidak salah di sana. Dan ini kan kita tahu bahwa perundingan ini kemungkinan hanya untuk menunggu waktu sementara Trump untuk menggalang kekuatan baru.
Jadi bukan benar-benar untuk damai. Karena si Trump dia sedang mengalami kesulitan dalam negeri dan juga waktunya untuk menguasai Iran terlalu lama. Baik, Pak Jadi dia Agung. menggolak kekuatan baru dengan menunda waktu untuk kemudian melanggar perjanjian ini. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Agung ya. Ya, selamat malam Pak. Nah, apakah memang betul seperti dikatakan Pak Agung bahwa perundingan ini sengaja dibuat gagal agar Trump bisa menggalang kekuatan baru begitu, Pak Teguh? Saya pikir tentulah Trump ingin berhasil perundingan ini. Nggak akan mungkin dia ingin ini gagal ya. Dia kan pertama saving face ya sudah. Ya. Kalau misalnya berhasil kan Trump ini nggak paham bahwa ada hal yang berbeda di Iran. Dia kira sama seperti Venezuela yang dengan mudah dia bisa tundukkan begitu ya. Atau mungkin sama seperti Irak tahun 2003 gitu ya. Tapi ternyata kan ini kekuatan yang dia tidak perhitungkan sebelumnya ya. Apalagi gini. Ini ada satu ilustrasi yang saya pikir dari sini saja kita sudah bisa mengatakan bahwa yang merugi paling banyak itu adalah mereka. Drone yang diciptakan oleh Iran untuk masuk ke Israel itu kan harganya itu kan jauh lebih murah daripada penangkal yang digunakan oleh Israel atau Amerika Serikat untuk menggagalkan di udara kan gitu. Jadi ketika ada satu drone yang masuk, walaupun drone itu gagal menyentuh daratan ya, walaupun ya gagal misalnya, tetapi begitu yang digunakan untuk menghantam dia itu adalah barang yang mahal yang minta ampun sampai berkali-kali lipat, itu kan sudah jelas kerugian di pihak sana gitu. Jadi ini yang kelihatannya di luar termasuk tadi misalnya operasi untuk mencari perwira senjata di Isfahan itu yang nembakin itu bukan cuma tentara reguler Iran, tetapi juga milisi ya. Juga milisi yang memang mereka komit untuk membela Republik Islam Iran. Ini kan juga sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh Donald Trump sebelumnya. Kalau di Libya dia bisa membelah antara orang-orang Benghazi di barat dengan orang-orang yang setia membela misalnya Muammar Gaddafi gitu ya. Atau misalnya kalau tadi di Irak ya, bisa ada banyak milisi, banyak orang Irak yang kemudian bisa dibeli gitu untuk ikut dalam operasi menggulingkan Saddam Hussein dari dalam gitu ya. Atau misalnya untuk kasus Maduro yang cukup cepat itu kan juga Trump mengatakan ada keterlibatan orang dalam dan sekarang semua orang sudah tahu siapa yang dimaksud dengan orang dalam di Venezuela itu. Nah, tetapi di Iran ini yang tidak terjadi. Kita bisa lihat dari operasi yang mereka lakukan akhir Desember dan sampai bulan Januari kemarin, ya berapa banyak agen-agen Mossad dan CIA orang Iran juga sebetulnya yang coba dibeli, tetapi yang melawan mereka itu juga adalah rakyat Iran gitu. Ya, jadi tumpul akhirnya gagal gitu, nggak tajam ya, gagal di situ. Jadi memang ini medan perang yang lain, belum lagi alamnya tadi ya, Jadi saya pikir cara-cara konvensional apabila itu tidak digunakan oleh Amerika Serikat, siapapun presidennya untuk mengubah rejim ya di Iran itu nggak akan berhasil. Ya, nggak akan berhasil. Kalau kita perhatikan misalnya perubahan rejim di tahun 79 di Iran, itu kan juga nyaris tidak melibatkan operasi militer dari negara lain ya. Kita lihat revolusinya berlangsung secara organik begitu ya. Karena rakyat memang sudah tidak puas dengan pemerintahan Pahlavi yang terlalu pro-barat yang memberikan kekayaan alam Iran kepada Inggris dan Amerika Serikat misalnya begitu. Pak Teguh, tapi dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Iran juga ya, bahwa mereka tidak akan kembali ke perundingan dengan gagalnya perundingan pertama ini. Nah, ini apakah menandakan bahwa perang akan berlangsung makin panjang dan kemungkinan perang darat pun akan berlangsung juga begitu, Pak Teguh? Saya melihat, saya sih berharap saya benar ya. Saya berharap saya benar ya. Ya, karena saya pikir situasi terburuk tadi yang sudah kita gambarkan di depan itu, ya, coba untuk saya abaikan dulu gitu ya. Melihat tanda-tanda, melihat kejadian-kejadian belakangan ini ya di mana perang ini terlalu mahal gitu buat Amerika Serikat gitu ya dan Israel, maka saya pikir tidak akan terjadi lagi. Dan pernyataan Donald Trump yang tadi juga saya pikir adalah satu sikap yang perlu kita baca, bahwa dia bilang saya nggak peduli tercapai kesepakatan atau tidak begitu ya, yang penting kita sudah menang gitu. Jadi saya pikir ya kalau saya baca itu tidak akan terjadi perang karena ini. Trump sudah merasa menang begitu. Kalau dia mundur pun dari perang itu dia sudah merasa menang begitu ya. Pak Teguh, itu yang dipegang oleh Trump begitu ya. Iya, karena tadi saya bilang Trump ini lebih pusing dia sekarang ini dengan pengakuan Melania. Lebih pusing dia. Karena begini.
Kalau nanti misalnya terjadi pemilu setelah memang sudah dijadwalkan bulan November ya. Misal sekarang ini sih Kongres ya baik Senat maupun DPR, parlemen di sana, DPR ya, House of Representative itu kan dikuasai oleh Partai Republik. Ini yang membuat Donald Trump ini sekarang bisa jadi kayak koboi gitu, kita jadinya suka-suka dia. Tetapi kalau misalnya nanti pemilu setelah itu mengubah wajah Kongres, satu saja dari dua kamar itu dikuasai oleh Demokrat begitu, maka Donald Trump ini bisa jadi orang yang berkuasa tanpa kekuasaan. Apalagi kalau dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya sudah dikuasai oleh Demokrat, ya baik di Senat maupun di House of Representative, upaya untuk mengimpeach Donald Trump ini jadinya bisa lebih mudah. Kita ingat, di periode pertama Trump, dia kan diimpeach, tapi yang mengimpeachnya itu baru House of Representative. Ya kan, belum sah gitu, karena masih dibutuhkan dukungan dari Senat gitu. Tapi Senat kemudian memveto, maka gagallah impeachment di periode pertama. Tetapi kalau misalnya nanti setelah bulan November wajah Kongres berubah, maka impeachment Trump akan disetujui oleh DPR, House of Representative juga akan disetujui oleh Senat. Maka Trump akan menjadi presiden pertama yang diimpeach. Jadi di Amerika Serikat itu belum ada presiden yang diimpeach sebetulnya. Nixon dia tidak diimpeach. Dia mau diimpeach, tapi karena dia tidak mau diimpeach, dia mengundurkan diri. Itu untuk Nixon. Bill Clinton, dia mau diimpeach, tapi karena dia kemudian mengakui memang terjadi urusan dengan Monica Lewinsky, maka kemudian dia dianggap berkata jujur dan impeachment-nya ditarik gitu. Jadi belum ada presiden Amerika Serikat yang diimpeach. Nah, apakah Donald Trump mau menjadi presiden Amerika pertama yang betul-betul diimpeach begitu? Jadi kita tunggu perkembangan dari dalam negeri Amerika Serikat juga kalau begitu ya, Pak Teguh ya. Iya, insya Allah akan membantu. Semoga gambaran terburuk tadi tidak terjadi. Yang saya sekarang khawatirkan ini adalah di sektor Lebanon Selatan ya, karena kan sudah disebutkan baik oleh Israel maupun oleh Amerika Serikat bahwa gencatan senjata 2 minggu itu tidak berlaku untuk Israel lawan Lebanon. Yang saya khawatirkan itu ada keselamatan pasukan penjaga perdamaian, termasuk dari Indonesia yang bergabung dengan UNIFIL di Lebanon. Baik kalau gitu, Pak Teguh. Pak Teguh, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak. Baik, Mas Zaini, terima kasih. Selamat malam, Pak Teguh Santosa. Direktur Geopolitik Grid Institute, Teguh Santosa.